balik lagi sama Angel di channel YouTube-nya AutoFam TV. Nah, kali ini Angel bakalan nge-review buat kalian Nissan Teana 2.5 XV tahun 2013 yang facelift. Sebelum Angel kasih cuplikannya, pastiin kalian udah like, comment, share, dan subscribe channel ini dulu ya. From the very start, oh, you left me here just to fall apart. If I wrote you a letter, would I have a chance? Would you read my letter if I had it sent? If I wrote you a letter, sekarang kita langsung mulai aja ya untuk review dari Nissan Teana 2.5 XV. Kalau sekarang sih stoknya lagi nggak ada, cuman ini buat info ke kalian aja untuk review dari Nissan Teana ya. Kalau kalian mau cari sedan-sedan lain, kita ready stock di www.autofam.net. Untuk bagian depannya dari Nissan Teana ini, kalian bisa ngeliat ya, dari lampunya dulu. Kita mulai dulu dari bagian lampunya. Untuk Nissan Teana 2013 ini dia lampunya udah LED ya, LED projector headlamp. Tapi untuk lampu seinnya dia masih pakai bohlam biasa, jadi belum LED, masih pakai halogen. Di bagian bawah ini ada lampu fog lampnya di bagian bawah sini. Di bagian sampingnya, pinggirnya ini dia ada tarikan liskrum sedikit ya. Untuk grillnya sendiri, Nissan-nya ini dia ada aksen liskrum di bagian tengahnya. Nih, dia tuh bentuknya kayak V gitu, tapi ngotak ya ke bagian bawahnya. Kalau di bagian tengah ini dia pakai aksenan silveran gitu. Untuk bagian tengah ini ada emblem Nissan-nya. Untuk ground clearance udah pasti mobil sedan ya pendek ya, nggak terlalu tinggi. Oke, kita lanjut ke bagian mesinnya ya. Kalau misalnya bagian mesinnya Teana ini dia luas banget ya, gede banget ya kalau kalian lihat. Karena grillnya tuh dia ngikut kebuka nih, nyambung sama kap mesinnya. Jadi kalau kalian buka nih bagian depannya tuh ada bolong gitu. Untuk cc Teana ini dia di 2500 cc ya, V6 tuh. Untuk bagian atasnya dia udah dilengkapi sama peredam. Untuk penyangganya dia ada di bagian depan kiri sini. Sekarang kita coba langsung cek ke bagian sampingnya aja yuk. Sekarang kita lanjut ke bagian sampingnya ya. Untuk Teana ini dia sedannya cukup panjang ya, jadi di bagian belakangnya itu nggak terlalu sempit kalau duduk. Tapi sebelum kita bahas ke belakang-belakang, kita mulai dulu dari bagian bannya nih. Untuk bannya ini pakai merek Bridgestone ya. Untuk ukurannya di 215/55, untuk ringnya di ring 17. Di bagian velg dia pakainya warna grey gitu. Di bagian tengahnya ada emblem Nissan-nya. Untuk spion dia udah retract. Di bagian sampingnya dia ada dilengkapin ini juga nih, lampu sein. Untuk bagian atas dia pakai aksen liskrum ya. Aksen liskrumnya tuh dia nyambung dari bagian atas ke bawah. Untuk bagian bawahnya pun ada lagi tuh. Tuh kalian bisa lihat ya di bagian bawah situ. Untuk handle pintunya dia modelnya model tarik, pakai aksen liskrum, udah smart entry juga. Kalau bagian atas Nissan Teana ini ada sunroofnya ya. Cuman untuk detailnya nanti kita bahas aja di bagian interior. Untuk tangki bensin dia ada di bagian kiri sini. Ini ada di bagian kiri ya. Untuk bagian samping cukup, kita langsung ke bagian belakangnya. If I wrote you a letter, would I have a chance? Would you read my letter if I had it sent? If I wrote you
Oke, sekarang kita lanjut ke bagian belakangnya ya. Ini untuk eksterior bagian terakhir. Di bagian belakang Nissan Teana ini, dari lampu stop lampnya dulu. Nah, ini untuk stop lampnya kalian bisa lihat ya. Itu bentuknya bulat-bulat gitu tuh. Jadi lampunya banyak tapi pakai lampu yang kecil-kecil. Di bagian tengahnya ini dia ada tarikan niskrum sedikit. Untuk emblem dia ada 4 emblem ya. Yang pertama itu emblem Teana, terus emblem Nissan di bagian tengah. Bagian kanan ada emblem 50 XV V6. Kalau di bagian bawahnya ini ada emblem Xtronic CVT-nya. Untuk buka bagasi, kalian bisa buka dari ininya, dari kuncinya, ataupun manual dari handle pintu bagasi di bagian bawah sini ya. Nah, untuk bagasi Teana ini dia tuh luas banget, besar banget, bener-bener besar banget ya. Tuh kalian bisa lihat ya. Ini tuh jauh banget sampai tengah situ bagasinya. Kalau di bagian bawah, ini kita coba buka bagian bawahnya ya. Ini biasanya naruh ban serep, terus ini ada kunci-kunci dongkraknya, masih lengkap semua tuh, kunci-kunci rodanya juga masih lengkap. Untuk nutup masih manual ya, tinggal tutup aja. Nah, sekarang kita langsung cek untuk bagian interiornya yuk. Would I have a chance? If I wrote you a letter now, would it even be right? If I wrote you a letter now, if I wrote you a letter now, a letter. Oke, sekarang kita ada di bagian interiornya nih ya. Untuk interiornya ini dia warnanya beige gitu. Jadi white on beige ya. Untuk eksterior dia warnanya putih, untuk interior dia warna beige. Kita coba nyalain dulu ya. Untuk Teana ini dia udah keyless, udah start stop engine juga. Untuk start stop engine dia tombolnya ada di sebelah kanan. Kita coba nyalain dulu nih. Nah, ini udah nyala ya. Kuncinya tinggal ditaruh aja di tengah. Untuk joknya dulu, dari kursinya ini dia udah pakai leather seat ya. Jadi joknya udah kulit, untuk pengaturannya pun dia udah electric seat. Kalau bagian driver dia udah memorinya juga ya, udah electric memory seat. Kalau untuk penumpang depan bagian kiri dia cuman electric seat aja, nggak ada memori. Untuk bagian dashboard, nah ini dashboardnya pun udah soft touch ya, udah soft touch. Terus di bagian pinggirannya ini ada aksen wooden panelnya gitu. Cuman emang wooden panel yang di bagian door trim itu dia nggak glossy ya. Untuk pengaturan kacanya, yang auto baru kaca driver aja, yang lainnya belum. Ada central lock, ada window lock, sama ini untuk pengaturan retract-nya dari spionnya ya, spionnya dari retract. Kalian bisa atur juga untuk posisinya. Di bagian bawahnya ada door pocket kecil. Untuk memory seat-nya juga ada di bagian door trim ya, kalian bisa lihat ini. Untuk memory dia cuma ada 2 aja. Kita lanjut ke bagian sampingnya. Untuk sampingnya ini yang pertama tadi ada tombol start stop engine ya. Dia tetap ada aksen wooden panelnya gitu. Jadi kelihatan lebih bagus juga sih. Ini ada kisi AC bagian samping. Terus untuk bagian bawahnya ini ada tuas buat buka tangki bensin, terus buat buka bagasi, sama buat naik turunin kray belakang. Jadi kray belakangnya itu udah elektrik. Ini kita coba naikin ya. Nah, itu kray belakangnya udah elektrik. Nuruninnya pun tinggal dipencet sekali aja, dia udah otomatis turun. Sama ada VDC off-nya ya. Ke bagian setirnya, untuk setirnya ini dia udah dilapisin kulit ya. Tapi di bagian bawahnya ini dia ada aksen wooden panelnya lagi. Cuman kalau di bagian setir dia tuh wooden panelnya glossy ya. Kalian bisa lihat nih ya, lebih mengkilap nih dibandingkan yang aksen-aksen di bagian door trim ataupun di bagian dashboardnya. Untuk pengaturan setirnya sendiri, dia baru tilt aja ya, jadi cuma bisa naik turun. Di bagian kiri ini untuk source-nya, untuk pengaturan head unit-nya, untuk volumenya kalian bisa atur. Kalau bagian kanan ini ada cruise control ya. Oh, untuk MID-nya dia ada di bagian kanan sini. Ini untuk MID-nya, jadi kalian bisa ngelihat untuk maintenance. Terus kalau mau lihat range-nya berapa, ini tinggal kalian atur aja. Tuh, average-nya berapa, driving mode-nya, range-nya tuh kalian tinggal atur aja di situ. Untuk tombol yang ini tuh ini untuk brightness-nya, kalian bisa atur juga untuk pencahayaannya. Untuk kilometernya sendiri ini di 75.000 ya, tahun 2013 kilometernya di 75.000. Bagian kiri ini untuk pengaturan
wipernya kalau bagian kanan untuk pengaturan lampunya. Lampunya sendiri dia udah auto ya. Sekarang kita next ke bagian head unitnya. Kita next ke bagian head unitnya ya. Kalau kita lihat emang sih head unitnya itu agak jadul ya, tapi maklum banget karena ini tahun 2013. Untuk pengaturan AC-nya dia ada di bagian atas sini nih. Nah, ini untuk pengaturan AC-nya ya, dia udah dual juga. Untuk pengaturannya pun dia udah auto. Untuk temperatur dia ada di bagian kanan sama kiri. Jadi ini udah dual zone ya. Untuk fan-nya dia ada di bagian tengah. Terus kita lihat di bagian samping ini untuk tombol lampu hazardnya. Di bagian tengah ini untuk pengaturan dari head unitnya. Yang pertama ini untuk radio ya, kalian bisa denger radio ataupun kalian mau pakai DVD bisa nih. Terus kalau misalnya pengen dengerin lagu dari handphone, tenang aja karena di Teana ini dia udah ada tombol aux-nya, jadi kalian nggak perlu khawatir. Terus kalau kalian mau atur untuk volumenya dia ada di bagian kiri sini. Mau cari sinyal ininya tinggal diputar aja ya di bagian kanan sini ya. Untuk bagian bawahnya lagi, ini kalau kalian buka, ini ada asbak sama ada ini juga ya power outlet. Coba kalau kalian buka, ada power outlet buat kalian ngerokok juga bisa nih di sini. Di bagian tengahnya ini ada accent wooden panelnya lagi ya. Cuman kalau bagian tengah sama, dia nggak glossy. Untuk persneling ini dia ada di bagian tengah, warnanya beige juga ya, sama kayak joknya, sama kayak dashboardnya. Untuk transmisinya dia automatic. Di bagian tengah ini ada dua cup holder. Untuk armrest tengah dia sudah soft touch juga. Kalau kalian buka ini ada console box, nggak terlalu besar ya. Tuh di bagian tengah sini dia console boxnya nggak terlalu besar. Untuk bagian atasnya ini ada sun visor, udah dilengkapin kaca sama lampu juga. Untuk bagian tengahnya ini ada tempat penyimpanan kacamata, ada lampu tengah, dan di Teana ini dia udah ada sunroofnya ya. Untuk sunroof dia di bagian depan, di bagian atas ini udah elektrik juga ya pengaturannya, ini tinggal dipencet aja. Untuk bagian dashboardnya dia perpaduan antara warna beige sama warna hitam ya. Untuk bagian depannya sini ini dia belum soft touch ya. Terus di bagian bawahnya ini ada lacinya. Untuk laci dia biasa isi buku-buku nih, bukunya juga masih lengkap ya. Untuk bagian depan mungkin cukup. Sekarang kita langsung ke bagian belakangnya yuk. Why didn't I know? Sekarang Angel udah di bagian belakangnya ya. Kalau naik sedan udah pasti cuma baris kedua aja nih. Di bagian belakang kalian bisa duduk bertiga ataupun berdua. Karena untuk headrestnya pun disediain ada 3 ya. Tapi kalau misalnya mau duduk berdua atau sendiri aja, kalian bisa manfaatin nih armrest yang di bagian tengah sini. Ini kalau kalian turunin ada 2 cup holder juga ya di bagian tengahnya. Untuk posisi duduknya pun ini Teana tuh enak ya. Karena untuk bagian belakangnya itu dia kursinya nggak terlalu tegak. Jadi kalian duduk perjalanan jauh pun gak pegel gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian mau mundurin atau dimajuin ini udah nggak bisa ya, karena ini udah mentok nih, udah mentok segini aja. Untuk bagian legroomnya pun masih luas banget nih, ada 1 jengkal. Di bagian headroomnya pun masih ada 1 jengkal. Pokoknya naik Teana ini nyaman banget ya. Untuk bagian door trimnya sendiri ini sebenarnya hampir sama ya kayak di bagian depan, cuman bedanya kalau di bagian belakang ini kacanya nggak auto ya, jadi naik turuninnya tetap harus manual. Di bagian bawah cuman ada speaker aja nih. Kalau di bagian tengah ini ada kisi AC belakangnya juga, tapi untuk pengaturannya tetap harus sentral dari bagian depan situ ya. Di bagian belakang ini kalian cuma bisa buka tutup aja. Tuh, kalian cuma bisa buka tutup fan-nya. Terus di bagian bawahnya lagi ini ada asbak juga ya di bagian belakang. Untuk bagian tengah ini dia tuh agak naik gitu ya. Jadi kalau misalnya penumpangnya agak tinggi, suruh duduknya di pinggir atau di depan aja, takutnya nanti malah ngalangin pas drivernya lagi setir ya, nggak kelihatan. Untuk bagian belakang tadi nih yang Angel bilang ya, ada tray belakang untuk naikin turuninnya dari bagian depan situ. Oke, jadi gimana nih guys, kalian kan udah ngeliat ya untuk review dari eksterior dan interior dari Nissan Teana. Untuk kalian yang penasaran sama pajaknya ini sekitar 5 juta ya. Untuk OTR-nya sendiri di tahun 2013 itu harganya masih sekitar 175 juta. Buat kalian yang pengen cari-cari mobil sedan lain, kalian bisa langsung cek di website kita di www.autofam.net, atau bisa juga kepoin Instagram Angel di @angel_autofam, atau mau langsung nanya-nanya bisa juga langsung hubungin ke WA Angel di 0813 8787 6800.
Yang terakhir, jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe channel ini ya. Bye!